Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kembali Tuhan memberikan kami anugerah, nafas kehidupan, dan kesempatan untuk menjalani hidup di hari yang baru ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami ya Roh Kudus, untuk kami mengerti dan terbuka akan kebenaran-Mu, serta taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 47 dan juga 48. Tertulis demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, negara penghasil gandum nomor 5 di dunia adalah Ukraina. Tapi sejak negara ini diinvasi Februari 2022 yang lalu, jumlah produksinya mulai berkurang. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi pengimpor gandumnya. Gandum digunakan untuk membuat berbagai bahan makanan, di antaranya adalah untuk membuat roti. Memang kita orang Indonesia tidak menjadikan roti sebagai makanan pokok, tapi bagi orang Eropa, Amerika, dan sebagian Asia dan Afrika, roti merupakan makanan sehari-hari. Tidak heran harga roti mengalami kenaikan sejak invasi itu. Dalam konteks roti sebagai makanan pokok inilah Tuhan Yesus berbicara tentang roti dalam ayat ini. Tapi ia tidak sedang menekankan perkataannya pada roti secara fisik, melainkan roti rohani yang memberikan kehidupan selamanya, yaitu dirinya sendiri. Dalam Yohanes 6 ayat 47-48 ini kembali kita baca perkataan Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Ayat-ayat ini mengandung pesan yang sangat penting mengenai iman, hidup yang kekal, dan kehadiran Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan yang tidak tergantikan bagi kita. Pertama, Tuhan Yesus menekankan pentingnya iman dalam hubungan kita dengannya. Ia menyatakan bahwa barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Ini menunjukkan bahwa iman adalah kunci untuk menerima anugerahnya dan kunci untuk memiliki bagian dalam hidup yang kekal bersama Tuhan. Iman bukanlah hanya pengetahuan tentang siapa Yesus, tapi merupakan penyerahan penuh dan kepercayaan yang aktif kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah roti hidup. Ini bermakna bahwa Dia adalah sumber kehidupan yang memberikan pemenuhan dan kepuasan yang sejati serta kehidupan bagi kita. Seperti roti yang memberikan nutrisi bagi tubuh dan menghidupkan secara jasmani, Tuhan Yesus adalah roti hidup yang memberikan kita makanan rohani yang memuaskan jiwa kita dan terlebih daripada itu, memberikan hidup yang kekal. Roti dan berbagai makanan yang ada di dunia ini hanya dapat memberikan manfaat untuk sementara. Ada saatnya di mana kita semua akan mati secara jasmani sesuai dengan penentuan waktu dari Tuhan. Kita tidak akan selamanya hidup di bumi ini, sekalipun ada makanan, baik itu nasi atau roti, yang tersedia dalam jumlah yang memadai. Dan itulah sebabnya kita perlu roti hidup. Disinilah pentingnya roti hidup yang turun dari sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia menjadi solusi atas kebutuhan kita akan kehidupan yang abadi. Kehadiran Tuhan Yesus ke bumi memberikan saudara dan saya harapan bahwa kita akan selamat dan hidup kekal karena pengorbanan dan penebusannya
di atas kayu salib. Tubuhnya yang terluka dan tersalib menjadi roti rohani yang memberikan kehidupan kekal buat saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua menerima undangan dari roti hidup, yaitu Tuhan Yesus. Ia mengundang kita untuk menerimanya dengan hati yang percaya. Kalau kita beriman percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Maukah saudara percaya kepadanya? Kalau ada di antara saudara yang selama ini belum percaya dan belum menerima Tuhan Yesus dalam hatimu, mari buka hati untuk percaya kepadanya, agar saudara memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan, Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau adalah roti hidup yang telah turun dari sorga. Aku percaya Engkau telah mati disalibkan, turun ke alam maut, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, hidup dan memerintah selamanya, dan akan datang di akhir zaman. Aku menyatakan imanku kepadamu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terimalah aku Tuhan Yesus sebagai anak-Mu, dan pimpinlah hidupku seturut rencana-Mu. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan dan setialah dalam iman sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau adalah roti hidup yang telah turun dari sorga untuk memberikan kami kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk anugerah-Mu, karena Tuhan sangat peduli kepada kami dan memberikan kami solusi atas kebutuhan kami yang mendasar, yaitu kehidupan dan keselamatan. Ajar kami Tuhan untuk menghargai anugerah-Mu dan senantiasa hidup dalam kasih karunia-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Sertai kami dengan kuat kuasa-Mu, agar kami senantiasa berkemenangan dalam segala hal. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.